Halo, perkenalkan nama saya Agnes Hotmian dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 2. Hari ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada materi ini, kita hanya membahas subbab yang pertama ya, yaitu sistem hukum di Indonesia. Pada bab ini, kita akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Maka dari itu, teman-teman, tolong siapkan alat tulis dan bukunya ya, supaya kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dan juga selalu semangat ya! Nah, teman-teman, kita akan membahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia pada bab 3 ya. Coba teman-teman amati apa gambar yang di atas itu. Yap, betul, itu adalah gambar pengadilan negeri yang ada di Tangerang. Nah, apa itu pengadilan negeri? Pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia. Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa negara kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku, maka dibuatlah lembaga peradilan yang merupakan sarana bagi semua pencari keadilan di depan hukum. Dalam subbab A, yaitu sistem hukum di Indonesia, kita akan membahas makna, penggolongan, tujuan, dan tata hukum di Indonesia. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa ya orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Ya pasti karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Nah, maka dari itu, para pengunjung pun dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman dan tentram. Seorang filsuf mengatakan hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Kesimpulannya, hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada yang kesepakatan pasti tentang rumusan arti hukum. Maka, hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Terdapat unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan dengan tegas. Karakteristik adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum pun berlaku di masyarakat karena yang bersifat memaksa. Golongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia yang sangat luas atau cakupan hukum pun begitu luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklarifikasian. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum taktrat, dan yang terakhir, hukum jurisprudensi. Yang kedua, ada berdasarkan tempat berlakunya, yaitu ada hukum nasional yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional yang berlaku secara universal. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu hukum yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis yang dibedakan dua macam, yaitu hukum dikodifikasikan, disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Yang kedua, hukum tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Terdapat yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ada ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Terdapat yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum. Yang kedua, hukum formal, yaitu yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya terdapat yang pertama hukum objektif, yang kedua ada hukum subjektif. Yang terakhir berdasarkan isinya. Terdapat satu, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terdiri atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan yang terakhir hukum internasional. Yang kedua ada hukum privat atau sipil, yaitu mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, yang terdapat hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. Ini dia adalah tugas ketentuan hukum yang pasti menjamin keselamatan masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu? Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara diantaranya sebagai berikut: menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, menciptakan suasana aman dan damai. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan tata hukum yaitu mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertibnya hukum. For your information, bahwa tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang terdapat pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengandung arti menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, bagaimana teman-teman materi tentang sistem hukum di Indonesia? Apa kalian bisa memahaminya? Saya harap kalian bisa memahaminya ya, terutama di makna dan karakteristik di hukum. Selalu semangat ya teman-teman, aku harap kalian bisa memahami 4 materi tersebut. Dari makna, dari tujuan, penggolongan, dan tata nama hukum di Indonesia ya. Terima kasih semua, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!